Jadi saya ingin mengeksplor tentang extension CSS Peak ya. Jadi saya ingin mencoba beberapa fitur yang mungkin kalian belum coba gitu. Banyak orang yang belum coba fitur yang ada pada extension CSS Peak ini, atau konfigurasi atau juga kustomisasi yang belum kalian coba ya. Nah, di sini fungsi dari extension CSS Peak ini itu untuk mengintip ya. Kalau kalian artikan kata peak ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu mengintip. Jadi kita bisa mengintip CSS yang diberikan pada kelas ataupun ID ya, pada elemen HTML. Jadi kita bisa mengintip style CSS apa yang kita berikan pada kelas dan ID tersebut. Jadi kita bisa melihat style yang diberikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh penggunaan secara sederhana. Nah, jadi di sini saya sudah punya index.html. Jadi saya punya beberapa kelas ya. Jadi saya sudah buat kelas hijau dan ID hijau untuk contoh aja. Nah, untuk cara melihatnya atau mengintip stylenya, kalian tinggal tahan aja kontrol di keyboard kalian, tahan, kemudian kalian arahkan mouse-nya ke kelas yang ingin kalian intip stylenya. Otomatis dia akan memunculkan pop-up seperti ini. Jadi dia ngasih tahu background style yang diberikan ke kelas hijau. Di sini ada dua, background green dan color white. Nah, begitu saya klik nih ya, nih saya klik dengan mouse, dia langsung ngebuka file index.css dan langsung ke file hijau kursornya. Jadi dia langsung ke kelas yang ditargetnya. Jadi itu berguna banget sih, sangat keren lah pokoknya. Nah, begitu pula dengan ID ya, caranya sama. Kalian tahan kontrol di keyboard kalian, kemudian kalian arahkan ke ID-nya gitu. Jadi dia langsung ngasih tahu style dan CSS yang diberikan. Kalian tinggal klik juga, dia langsung ngebawa kalian ke CSS-nya ya. Jadi kalian bisa ubah-ubah di sini. Itu untuk penggunaan secara default ya, atau bawaannya. Nah, jadi kita akan coba atur beberapa konfigurasi supaya lebih bagus ya penggunaannya. Saya sudah catat konfigurasi apa aja yang sudah bisa diberikan, dan kalian juga bisa baca ya konfigurasinya di feature contribution ini. Kalian klik aja. Nah, ini settingsnya yang bisa diberikan nih, kalian ada lihat sendiri. Kalian bisa lihat ya, ini udah saya catat, jadi kita bisa lihat dari sini juga sih. Nah, yang pertama itu adalah CSS peak.enable. Defaultnya itu true ya, jadi bukan false. Defaultnya itu adalah true ya, bukan false. Jadi kalau kalian ingin menonaktifkan extension ini, kalian tinggal buat jadi false aja ya. Tapi di sini kalau saya sorot lagi, itu masih berjalan. Sepertinya kalian harus reload dulu supaya itu berjalan kayaknya. Tapi ini karena udah defaultnya true dan berjalan secara default ya, jadi kita nggak perlu konfigurasi ini. Kemudian ada CSS peak support text. Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi ini fungsinya untuk mengintip style yang diberikan pada tag HTML, bukan pada ID pada kelasnya ya. Kita mengintip pada elemennya. Tuh. Oke, kita akan aktifkan aja ya, karena defaultnya itu false ya. Jadi kalian harus buat true dulu supaya ini berjalan, karena defaultnya false. Nah, cara kerjanya kita buat dulu ya di sini. Untuk elemen div itu saya kasih background misalnya padding 50 pixel gitu. Kemudian colornya red. Jadi elemen div sekarang memiliki style ini secara default ya. Nah, kita bisa intip ini, setiap div ini kita bisa intip style yang diberikan gitu. Jadi caranya cukup gampang ya, caranya sama, tinggal kalian tekan kontrol, kemudian kalian arahkan ke elemen div-nya. Otomatis dia ngebuka style yang diberikan ya. Kita ngeberikan padding 50 pixel dan color red ya. Ini sesuai dengan yang kita ketikkan di sini. Jadi kalau saya nonaktifkan di sini, jadi false.
ini nggak mau. Begitu saya tekan kontrol, saya arahkan ke div, nah dia nggak berjalan. Jadi kalian bisa aktifkan true di sini untuk mengintip ke elemennya, bukan ke kelasnya ya. Kemudian ini ada CSS pick. Ya, ada berikutnya di sini ada CSS pick from language. Jadi kalian bisa pilih atau mau tambahin bahasa apa yang ingin kalian gunakan sini. Jadi defaultnya ini udah ada HTML dan ini semua defaultnya ya. Jadi ini value defaultnya. Kalian bisa lihat juga di extensionnya tadi ya. Ini defaultnya. Jadi saya rasa saya nggak akan nambahkan bahasa baru di sini karena sudah ada ya. Bahkan ada JavaScript React-nya juga. Jadi ini saya rasa nggak perlu karena defaultnya udah cukup. Dan satu lagi, di sini kita nggak bisa kasih value bintang ya. Kalau value bintang biasanya kan mengartikan itu untuk semua bahasa gitu. Nah ini sekarang itu nggak mau berjalan. Begitu pula dengan ini. Ya, jadi nggak berlaku di sini tanda bintang ya. Jadi kita gunakan yang defaultnya aja karena udah mencakup semua sih. Kemudian ada yang berikutnya CSS pick to exclude ya. Jadi ini untuk mengecualikan folder ya atau directory yang ingin kita kecualikan atau kita abaikan lah. Jadi kita nggak ngintip dari folder node modules ya. Jadi node modules ini yang isinya kan adalah dependensi project kita semua. Kemudian ada bower component. Kalian bisa tambahin juga di sini. Misalnya mau nambahin apa ya? Formatnya sama ya. Bintang 2 kali, kemudian slash, baru nama foldernya. Misalnya kita kasih src gitu. Nih, jadi semua folder src ini nggak akan diintip kelasnya. Ya, jadi kalian bisa atur aja. Saya gunakan yang defaultnya aja sih. Jadi saya hapus saja karena defaultnya udah node modules dan power component. Oke. Jadi ini yang terakhir ada CSS pick.trace.server. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk melihat percakapan ataupun log ya, melihat log antara CSS pick dengan server. Ya, kalau kalian mau lihat, sini value-nya ada 2. Pertama message ya. Nah, cara melihatnya kalian buka terminal kalian ya. Kalian buka terminal kalian, tekan Ctrl backtick ya. Kalian bisa tekan tombol view nih ya di paling atas kalian bisa lihat aja. Kalian klik tombol view, kemudian kalian cari terminal nih, terminal. Ini ada shortcutnya Ctrl backtick ya. Kalian bisa lihat backtick itu di angka 1, di sebelah angka 1 maksudnya. Itu yang seperti gambar kumis ya. Jadi itu kalian cek aja di keyboard kalian di samping angka 1. Itu namanya backtick ya. Kalian tekan aja, maka dia akan ngebuka terminal. Dan ini saya akan besarin dulu. Nah, untuk melihat lognya atau informasi dari server, kalian pergi ke tab output ya di sini. Ya, ini kan terminal, double console, kemudian output. Kalian klik di output, kemudian kalian pilih CSS pick di sini ya. Misalkan kalian nggak langsung dibawa ke CSS pick. Misalnya kalian klik aja di sini CSS pick. Nah, ini adalah informasi dari server CSS pick-nya ya. Tuh, jadi setiap kita melakukan pick gitu, tuh dia langsung ngasih tahu hijau is a class ya. Gitu pula dengan ID tuh. Hijau is ID gitu. Jadi ada informasi seperti ini. Dan ini sepertinya nggak terlalu penting buat kita yang cuman mau pakai aja ya. Jadi lebih baik ya nggak usah digunakan juga sih. Jadi kita hapus saja untuk konfigurasi ini. Jadi buat kalian yang mau lihat juga nggak masalah sih, mau tetap diaktifkan. Oke, mungkin itu aja sih untuk konfigurasi yang bisa kalian berikan. Nah, jadi fitur barunya itu kalian support text ya. Nih, jadi mungkin banyak orang yang belum tahu tentang support text ini. Jadi kita bisa mengintip elemen yang diberikan pada tag HTML ya, bukan pada kelas dan ID aja.